Shalom Glorious Kid dan adik-adik di rumah. Apa kabar? Pastinya luar biasa dong. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita yel-yel dulu yuk. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Huha, huha, joy. Adik-adik, sebelum kita menari, melompat, memuji melangkah nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tuntun dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalala
Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan apa, Kak Natali? Mendengarkan cerita firman Tuhan dong. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti siap. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati guru sekolah minggu yang akan memberikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kakak senang karena hari ini kita boleh berjumpa lagi walau hanya lewat media online ini. Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan tentang jangan menyombongkan diri. Nah yang dapat kita lihat di dalam Alkitab tentang itu berbicara tentang Menara Babel yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-11. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita ini berulang-ulang kali. Hari ini kita mau dengarkan lagi karena ada pesan firman Tuhan di dalamnya yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik sudah siap? Puji Tuhan, mari buka Alkitabnya di dalam Perjanjian Lama pasal Kejadian pasalnya yang ke-11. Kita baca satu ayat saja ya, di ayatnya yang ke-4. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. Boleh? Boleh, puji Tuhan. Sudah dapat semua? Iya, 1, 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Nah adik-adik, setelah peristiwa air bah, keturunan Nabi Nuh itu bertambah banyak memenuhi bumi ini. Nah, pada waktu itu hanya ada satu bahasa yang digunakan sehingga mereka dapat mengerti apa yang dibicarakannya. Nah, adik-adik, suatu hari mereka mengadakan perjalanan ke timur. Di sana mereka menemukan tanah yang luas, lahan yang besar yang bernama Sinear. Lalu mereka pun mengambil keputusan untuk tinggal di Sinear. Dan mereka berencana untuk membangun kota ini dengan megah. Mereka katakan, ayo teman-teman, ayo kawan-kawan, kita bangun kota ini. Kota yang megah, kota yang besar. Ayo kita bangun sebuah bangunan menara yang tinggi. Kita bangun supaya nama kita terkenal. Kita akan dipandang seluruh dunia. Kita akan dikenal bahwa kita hebat bisa membangun menara yang paling tinggi. Lalu mereka pun mengambil keputusan untuk membangun menara yang amat tinggi, menjulang tinggi sampai tembus ke langit, ke awan. Dengan pintu itulah mereka boleh naik ke atas dan tembus masuk ke surga. Lalu adik-adik, keesokan harinya mereka pun mulai bekerja, giat bekerja, membangun bangunan itu dengan sekuat tenaga. Mereka membangunnya. Lalu bangunan mereka pun mulai terlihat, mulai tinggi. Tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dan melihat, mengetahui apa yang menjadi rencana mereka, apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan Yesus tidak suka karena ada kesombongan di dalamnya.
mereka ingin mencari nama, mereka ingin menyombongkan diri. Tuhan Yesus tidak suka itu. Lalu Tuhan Yesus menggagalkan rencana mereka. Menggagalkannya dengan mengacaukan bahasa yang mereka gunakan. Karena dengan bahasa yang dikacaukan, mereka tidak dapat lagi mengerti apa yang dibicarakan satu dengan yang lain. Dengan demikian, bangunan itu pun tidak dapat diselesaikannya. Bahasa yang dikacaukan membuat mereka pusing, membuat mereka kacau, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Yang di atas bangunan mengatakan yang di bawah, "Hei, bawakan saya kemari batu bata." Lalu yang di bawah karena tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu ia ambil pasir dan membawa ini. Yang di atas, "Lah, saya minta batu bata, kenapa pasir?" Katakan lagi, "Hei, bawakan saya kayu." Lalu ini air. Lah, begitu yang terjadi. Itu yang terjadi di antara mereka. Mengapa? Karena bahasanya sudah kacau. Tidak mengerti lagi apa yang diucapkannya. Tadinya adik-adik hanya satu bahasa. Tetapi menjadi banyak bahasa. Tuhan mengacaukannya. Lalu Tuhan Yesus pun menghancurkan bangunan itu. Lalu menyebar mereka ke seluruh dunia. Dan bangunan itu menjadi bangunan yang reruntuhan. Tempat itu disebut sebagai Babel, yang artinya kacau. Karena di sana terjadi kekacauan, Tuhan mengacaukannya. Mengapa Tuhan Yesus mengacaukan bahasa mereka? Karena ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Tujuannya salah di dalam membangun bangunan yang amat tinggi itu. Nah, adik-adik, kita jangan seperti itu ya. Sombong, ingin menyombongkan diri itu tidak baik. Hei, lihat teman, saya punya baju baru loh, mama saya beli dari Jakarta. Hei teman, saya punya HP loh yang baru, bagus. Memperlihatkan kepada teman-teman, itu adalah sifat yang tidak baik. Ingat, Tuhan Yesus tidak suka sifat yang suka menyombongkan diri. Adik-adik, orang yang sombong, ia tidak melibatkan Tuhan di dalam rencananya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, ia pasti melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana hidupnya. Ia selalu mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupannya. Kakak percaya bahwa adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah adalah anak-anak yang cinta Tuhan, tidak sombong, anak-anak yang memiliki sifat yang rendah hati. Adik-adik selalu mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kita. Nanti minggu depan kita sambung lagi cerita kita. Ingat, hari ini pesan firman Tuhan apa? Apa? Iya, jangan menyombongkan diri. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Tolong kami anak-anak untuk dapat melakukannya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya
adik-adik, tadi kita sudah memuji melakukan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saatnya kakak-kakak akan pamit hadapan adik-adik semua. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. See you next week. time. God bless you. Dadah, God bless you. Bye.